Secara umum, tren gangguan Kamtimas mengalami kenaikan sebanyak 584 kejadian. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, ada sebanyak 574 kejadian. Sedangkan untuk hari Senin ada sebanyak 1.158 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 1.104 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan ada 35 kejadian, bencana ada 8, dan gangguan Kamtimas ketentraman dan ketertiban sebanyak 11 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 540 kasus atau 95,74%. Pada hari Minggu 3 April 2022 ada 564 kasus, sedangkan pada hari Senin ada 1.104 kasus. Apabila dilihat pada data tren kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan. Yang pertama, yang tertinggi itu pertama pencurian dengan pemberatan sebanyak 70 kasus, kemudian narkotika ada 54 kasus, penggelapan ada 40 kasus, kemudian yang keempat curanmor ada 2, ada 14 kasus, dan yang kelima adalah permainan judi dan penganiayaan berat masing-masing sebanyak 9 kasus. Sedangkan terkait data laka lantas, jumlah kecelakaan terjadi sebanyak 2 kejadian dengan rincian korban luka ringan 2 orang. Adapun kerugian material hampir 600.000, sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas ada 54 kejadian dengan penindakan tilang 53 kejadian dan teguran sebanyak 1 kejadian. Kemudian yang berikutnya terkait update kasus platform Binomo. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, Saudara F tiba di Bareskrim sekitar pukul 11 siang dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sampai dengan pukul 20.40 WIB dengan 40 pertanyaan. Saudara F datang ke Bareskrim, diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dengan 40 pertanyaan. Kemudian penyidik melanjutkan dengan melakukan gelar perkara. Itu sekitar jam 21.00, penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum dari Saudara F. Kemudian malam itu juga Saudara F statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian dilakukan penangkapan sebagaimana surat perintah penangkapan nomor SPK 54 Romawi Res 2.5/2022 Tipidexus tanggal 4 April 2022. Kemudian setelah ditangkap, terhadap F dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.
hingga pukul 1.30 WIB. Diperiksa sebagai tersangka dengan didampingi oleh pengacara atau penasihat hukumnya terkait hubungan yang bersangkutan dengan tersangka Ika dengan 44 pertanyaan. Di situ juga penyidik membuka akses daripada akun BIN partner dan akun binomo milik tersangka. Kemudian terhitung sejak pukul 2 tadi malam, 2 WIB, yang bersangkutan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan, sebagaimana surat perintah penahanan nomor SPH 42/2.5 4 Romawi 2022 Ditpideksus tanggal 5 April 2022. Modus operandi pada saudara F pada awal tahun 2019 dengan kontak melalui email, kontak melalui email dengan tersangka BEM untuk menjadi afiliator. Kemudian saudara F membuka kelas kursus berbayar untuk pelatihan trading binary option. Untuk melakukan pelatihan trading binomo binary option binomo pada website pakartrading.com di bawah PT Pakar Edukasi Pratama dengan biaya pendaftaran 5 juta rupiah. Selain itu juga F membuat dan mengupload video yang isinya mengajarkan trading binomo di channel YouTube miliknya. Pertanyaan pasti, sejauh mana hubungan Ika dengan F? Dapat disampaikan tahun 2019 Ika meminta F untuk mengajarkan trading dan membayar uang privat kelas online sebesar Rp500.000. Kemudian saudara F dan Ika memiliki hubungan bisnis di PT Sotif Citra Digital, di mana Ika sebagai direkturnya. Kemudian saudara F menerima aliran dana dari rekening Ika sebesar Rp1.900.000.000. Jadi saudara F sudah dilakukan penahanan. Alasan dilakukan penahanan oleh penyidik adalah dengan mempertimbangkan alasan subjektif dan objektif. Objektif itu dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, dan menghilangkan barang bukti. Dengan alasan objektif karena ancaman pidananya terhadap pasal yang diperkenakan adalah di atas 5 tahun. Adapun barang bukti yang disita oleh penyidik dari saudara F adalah diantaranya ada 1 lembar printout akun BIN partner, kemudian ada 1 lembar printout akun binomo, kemudian 1 unit handphone
dan 1 buah flash disk, dan tentunya ada akun BIN partner milik tersangka. Di update yang dapat kami sampaikan hari ini hanya itu. Terima kasih teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anggap. Kan, Bu? Masih didalami terus sama penyidik, ya, didatakan terus. Karena kan ini ada bermunculan lagi, nanti ada lagi yang mungkin kita update lagi. Karena kan terakhir kemarin ada apa? DNA ya. Ini masih ada lagi, makanya oleh sebab itu penyidik sekarang ini masih melakukan pendalaman dan pendataan. Beberapa waktu lalu kan Indra Kents diduga sempat menghilangkan barang bukti dan menyembunyikan uang-uang dalam rekening lain. Nah, ini apakah dibantu juga sama Pak Karis sebagai juru? Ini teknis, jadi kita belum dapat update dari penyidik. Ya, nanti kalau sudah ada dan dapat izin dari penyidik, nanti kita sampaikan. Oh, yang terkait itu memang penyidik sudah menerima laporan. Ya, sekarang dalam proses lidik. Kita sudah menerima laporan penyidik dan dalam proses. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, terima. Terkait update soal pelaporan kontras hari Jumat kemarin, apa udah ada info Pak, itu sebenarnya ditolak beneran atau dialihkan atau bagaimana? Hari Jumat kan kontras laporan ke Barreskrim soal rangkaian masyarakat kejadian ke Barreskrim. Karena masih di Polda, di Polda semua. Tapi kalau mereka pas buat lapor itu ditolak Pak. Nah, terus kenapa Barreskrim menolak laporan kontras? Karena TKP bukan, jadi gini, supaya tidak terlalu jauh, kan lokasi dengan kita kan ini kan terlalu jauh untuk menyulitkan, makanya penyidik memberikan asistensi kepada Polda Polda Sumut dalam hal menangani itu. Jadi bukan berarti kita lepas menolak, bukan, kita tetap turun gabung. Jadi udah diturunkan ke lokasi berkoordinasi dengan penyidik dari Polda Sumatera. Dari kasus kerangkeng cepat langkat juga bakal didalami Dalam itu aja, Mas. DNA Pro yang menyeret berbagai public figure Pak, seperti endorsement ke dan RB Pak. Kita belum dapat update nama-namanya dari penyidik. Ya tentunya tadi kalau kita sudah dapat update dari penyidik pasti akan kita sampaikan. Karena memang khusus di DNA Pro ini kan baru yang muncul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara masih dikenakan sama seperti Indra Kents, tapi nanti kita lihat. Yang jelas ITE dia kena, ya kan? Bukannya mungkin kena juga. Sama satu lagi apa? TPPU. Ya? Oh, menghalangi. Itu nanti kita lihat update-nya. Ya, kita juga nasibnya sama teman-teman media, sama-sama menunggu kita. Tadi malam sampai ketiduran, bangun ketiduran yang ada. Saya tanya terus, ternyata jam 2 tadi malam kita baru dapat update ya. Pak, satu lagi Pak, BEN itu kan dia tuh manajer ya Pak ya. Berapa sih uang yang udah diterima dia dari afiliator-afiliator? Jadi data dulu. Data. Nanti masih didata, kan masih diperiksa.
Kita nggak boleh neken tombol langsung jadi. Ya, nunggunya aja kita sama-sama bengong. Oke, itu aja. Makasih.